Pemirsa Mixed Martial Arts atau MMA kian melejit di dunia seni bela diri modern. Tak sekedar jadi olahraga, MMA bahkan sudah jadi gaya hidup kaum urban. Meski sempat dianggap olahraga brutal, MMA masa kini membenahi citra dengan aturan terpadu seni bela diri campuran. Banyak atlet tanah air yang lahir dari seni pertandingan hybrid ini dan siap mendunia, menorehkan medali bagi Indonesia di dunia martial arts. Informasi ini sekaligus mengakhiri NTV Sports malam ini. Saya Wisma Ranani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pemirsa, tahukah Anda seni olahraga bela diri campuran atau yang lebih dikenal dengan Mixed Martial Art MMA adalah olahraga kontak yang boleh menggunakan berbagai teknik pertarungan seperti pergumulan, tendangan, dan juga pukulan. Nah, di era modern seperti saat ini, kepopuleran MMA semakin melejit, tak terkecuali di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah di tahun 2016, audisi MMA ini digelar dalam kejuaraan One Pride MMA Championship, di mana olahraga ini dinaungi langsung oleh Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk ketemu langsung dengan One Pride Champion dan juga fighter internasional. Siapa dia? Langsung aja ikutin saya. Yuk. Halo, baik. Waduh, keren banget nih lagi latihan ya. Iya, lagi latihan. Ini dia nih, Bang Rama Supandi yang merupakan One Pride Champion sekaligus fighter internasional ya. Boleh dong, aku pengen tahu banget nih perjalanan karirnya Bang Rama. Kita boleh ngobrol sedikit ya? Boleh dong, boleh. Nah, Bang Rama gimana? Boleh nggak ceritain dulu nih, pertama kali jadi atlet itu inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya, sebenarnya memang saya dari dulu itu suka bela diri. Jadi saya suka nonton film-film action. Nah dari situ muncullah perasaan, oh saya harus bisa bela diri nih. Kebetulan pas 2010 saya diajak tuh sama sabam saya. Sabam tuh kayak guru di taekwondo. Nah di situ saya baru kenalan dengan Prof Max Metino. Nah di situ saya latihan MMA sama dia, ada latihan boxingnya, ada latihan Brazilian Jiu-Jitsu-nya. Nah dari situ saya menang tuh kejuaraan 2012 Submission Challenge, terus kemudian 2015 juga menang Submission Challenge. Habis itu baru deh mulai 2016 ikut MMA di One Pride. Nah di situ baru deh karir MMA-nya sampai sekarang. Ya, Taekwondo. tiba-tiba memilih MMA yang bisa dikenal itu sebenarnya dibilang lebih brutal ya olahraganya. Kenapa tuh Sebenarnya bukan lebih brutal sih, tapi lebih complicated, lebih rumit karena kita kalau di cabang bela diri lain misalnya tinju, kita cuma pukulan doang. Atau di kickboxing atau di Muay Thai pukul, tendang, lutut. Tapi kalau di gulat ya gulat doang, banting-bantingan ya kan. Nah, sedangkan di MMA ini semua gabungan dari semua bela diri. Kita menunjukkan bela diri mana yang paling dominan. Terberat saya, musuh terberat kalau boleh ini sih kemungkinan si yang lawan saya dari Korea. Dia namanya Choi Sung-guk, itu lumayan nih kuat, wrestlingnya kuat soalnya. Itu kenapa tuh? Apakah dari tekniknya kah atau apanya yang bisa bikin kok ini paling susah buat Karena dia diajak bertarung gitu? Karena dia memiliki skill basic gulat yang sangat bagus.
Dan gulatnya juga bukan gulat yang seperti hebat untuk banting-bantingannya, tapi dia lebih punya sequence. Jadi dia punya kayak semacam apa? Kalau saya geraknya A, dia geraknya B, dia bisa antiin gerakan saya. Apa sih mungkin yang menjadi impian terbesar yang mungkin belum tercapai nih? Ada nggak mimpi terbesar? Wah, di MMA karir saya harus mencapai itu baru merasa di puncak gitu. Kalau mimpi terbesar pastinya jadi juara di UFC lah. Itu impian semua petarung, saya rasa ke sana. Jadi itu mimpi yang paling istilahnya mimpi semua fighter ya, bertarung di UFC, kalau bisa jadi juara. Cuman ada juga impian saya untuk saat ini ya mungkin bisa menyalurkan apa yang saya punya untuk junior saya juga. Jadi supaya Indonesia ini bisa mengejar MMA yang dari luar negeri. Saat ini cukup pesat, tapi kita masih tertinggal beberapa tahun dari MMA di luar negeri. Jadi kita itu harus mengejar ketertinggalan kita. Tapi pada saat ini ya kita lagi naik nih, karena kita memiliki promotor yang lumayan cukup besar seperti kayak One Pride, kemudian juga muncul banyaknya pertandingan-pertandingan MMA amatir. Itu semua sangat menunjang untuk para karir atlet MMA di Indonesia. Kendala paling besar ya di Indonesia ini memang kita belum banyak supportnya sih. Jadi kita masih harus menerima support dari lingkungan, masyarakat, kemudian dari pemerintah juga. Karena kita bisa lihat di negara-negara luar, pemerintahnya itu atlet-atlet semua disupport. Kalau kita di Indonesia kayak dipandang. Sebenarnya kalau berlatih bela dirinya sendiri itu bagus memang dari kecil. Jadi saat dia sudah bisa mulai berkomunikasi dengan baik, jadi kita bisa arahin si muridnya ini, si anak kecil ini, dia udah bisa ikut latihan bela dirinya. Tapi nanti untuk MMA-nya itu tergantung masih anak dan orang tuanya kasih nggak, ya kan? Dan kalau di luar negeri itu kita bisa lihat mereka juga udah pada dari kecil mereka udah banyak yang pertandingan. Ada pertandingan jiu-jitsu, ada pertandingan cabang-cabang bela diri olahraga lainnya. Dan untuk MMA sendiri juga di luar negeri itu ada MMA amatir. Misalnya yang anak kecil, ada yang kepalanya nggak boleh dipukul, pakai pelindungnya lengkap. Itu ada di luar negeri. Dan mereka sangat menjaga safety-nya sehingga pada saat mereka tumbuh dewasa, ya mereka aman-aman aja, nggak banyak cedera gitu loh. Dan mereka lebih siap untuk masukin dunia profesional. Kalau kita saat ini kan langsung masuk dunia profesional, belum dia merasain pertandingan amatir udah langsung profesional, bonyok yang ada cedera. Nah jadi sebagus baiknya ya itu dari kecil memang udah dididik bela diri, kemudian kalau mau masuk MMA atau yang lanjutannya ya harus diasah lagi. Kejuaraan paling bergengsi MMA di Indonesia itu saat ini adalah UFC, Ultimate Fighting Championship. Dia adanya di Amerika, dan untuk menuju ke sana sebenarnya ya kita harus mengikuti pertandingan profesional dulu sampai dilirik mereka. Salah satunya kalau di Indonesia ini mungkin ikut One Pride. Dari ikut One Pride nanti kita dari jenjang karirnya, dan kalau kita fight-nya bagus dan rekor kita bagus, mungkin kita akan dipanggil oleh UFC. Kemudian akan dites oleh mereka lagi.
untuk atlet-atlet semoga kalian tidak pantang menyerah dan saya berharap kalian bisa menggapai mimpi kalian setinggi-tingginya. Jadi jangan set, gue cuma pengen sampai segini. Enggak, kalian bisa sebenarnya. Ya, ini tadi baru saja ya saya berlatih teknik paling dasar untuk menjadi atlet MMA, yaitu teknik bela diri. Dan ini harus dikuasain banget nih untuk semua wanita, dan semoga makin banyak ya atlet-atlet baru yang bertumbuh kembang di dunia MMA. Dari Jakarta, Francisca Rati dan juru kamera Indar Mawan, jurnalis NTV melaporkan. Nyerah.